Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa ketika beliau salat malam, salat tahajud, ketika membaca doa iftitah. Dalam sahih Muslim dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang bacaan yang dibaca oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salatnya di waktu malam. Maka beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya Nabi SAW apabila bangun untuk salat malam membaca doa iftitah dengan doa Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, yang artinya, ya Allah, Rabb malaikat Jibril, Rabb malaikat Mikail dan Rabb malaikat Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, engkau memutuskan di antara hamba-hambamu apa-apa yang mereka perselisihkan. Berilah hidayah kepadaku dari apa-apa yang diperselisihkan berupa kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada siapa-siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dalam kehidupan di dunia ini, banyak didapatkan perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan. Yang penting sekali bagi kita untuk terus doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membimbing kepada kita, membimbing kita untuk mendapatkan petunjuk dari apa-apa yang kita perselisihkan. Apalagi kalau apa-apa yang diperselisihkan termasuk hal-hal yang sangat mendasar, sangat penting, yang apabila seseorang salah bisa terjerumus kepada kesesatan wal'iyadzubillah. Di antaranya adalah permasalahan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ghadir Khum, nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. Ghadir Khum nama satu tempat lembah yang datar, di sana banyak terdapat pepohonan dan juga ada mata air di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sumur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah
sepulang dari haji wada, beliau singgah dan beristirahat di Ghadir Khum. Kemudian juga beliau memberikan wasiat kepada para sahabat di sana. Nabi SAW menunaikan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada. Dan itu Nabi SAW melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya hanya 1 kali. Sepulang dari Mekah, sekitar tanggal 13 atau 14 Dhul Hijjah, beliau bertolak menuju Madinah untuk pulang bersama sebagian sahabat yang tinggal juga di kota Madinah atau sekitarnya. Jarak antara Mekah dengan Ghadir Khum sekitar 159 km. Dan Ghadir Khum ini sekarang tidak dilalui oleh para jamaah haji atau umrah yang berangkat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah dengan naik bis, tidak melewati tempat yang bernama Ghadir Khum. Nabi SAW berjalan dari Mekah ke Ghadir Khum itu selama kurang lebih 4 hari lamanya. Dr. Utsman Al-Khamis, hafizahullah, salah seorang pakar sejarah yang masih hidup sampai sekarang, beliau menceritakan Nabi SAW memiliki kebiasaan apabila safar setelah asar. Dan nanti istirahat ketika subuh. Setelah subuh, tentu waktu salat maghrib dan isya mereka salat berjamaah. Tapi untuk istirahat yang agak panjang adalah setelah subuh. Artinya mereka membaca Al-Quran, berzikir, sarapan, memberi makan juga hewan yang mereka tunggangi dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW setelah salat zuhur di Ghadir Khum, setelah salat zuhur beliau berwasiat. Isi wasiatnya, kebetulan saya menulis sebuah buku yang berjudul Wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum. Isi wasiat beliau terdapat dalam Sahih Muslim, ya, diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Nabi SAW berwasiat, ala ayuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi wa ahlu baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Artinya, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Sudah dekat masanya untuk datang malaikat maut yang akan menjemputku dan aku akan menerimanya. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang sangat berharga. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah isi kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Yang kedua, aku tinggalkan kepada kalian ahlu baitku, keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dengan memuliakan dan tidak menzalimi keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dengan memuliakan dan tidak menzalimi keluargaku. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dengan memuliakan dan tidak menzalimi keluargaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2408. Selesai khutbah singkat tersebut, beliau bertanya kepada para sahabat, bukankah aku lebih utama bagi kaum mukminin melebihi diri mereka sendiri? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, dan tentu para sahabat akan mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu para sahabat penasaran apa yang akan disampaikan kemudian oleh Nabi SAW. Lalu beliau menghampiri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengangkatnya untuk berdiri bersama dan menggandeng tangannya,
Lalu beliau bersabda, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Barang siapa menjadikan aku sebagai maulanya, maka jadikanlah Ali sebagai maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali. Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhi Ali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dipertentangkan oleh para ulama kita tentang kesahihannya, diperselisihkan ya. Kalau yang pertama tadi hadis di Sahih Muslim, hadis Zaid bin Arqam. Para ulama kita sepakat tentang kesahihan hadis Zaid bin Arqam tersebut. Yang berwasiat, yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran, dan yang kedua memuliakan keluarga Nabi SAW. Adapun hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Zailai, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Hazm rahimahumullah mendhaifkan hadis ini. Kemudian para pakar hadis lainnya seperti Imam Zahabi, Imam Ibnul Qayyim, kemudian termasuk di pakar hadis di masa sekarang ini Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis tersebut. Beliau memuatnya dalam kitab Silsilah Ahadits Sahihah. Ketika Ali radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia pernah mengumpulkan manusia di Rahbah, nama tempat di Irak. Kemudian beliau berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah, setiap muslim yang mendengar Rasulullah SAW bersabda di Ghadir Khum, hendaklah berdiri. Maka berdirilah 30 orang. Mereka menjadi saksi ketika beliau memegang tangan Ali, lalu beliau bersabda, man kuntu maulahu fahadha maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Barang siapa menjadikanku sebagai maulanya atau sebagai maulanya, maka jadikanlah Ali sebagai maulanya. Ya Allah, cintailah siapapun yang mencintai Ali dan musuhilah siapapun yang memusuhi Ali. Kemudian Abu Tufail yang hadir saat itu bertutur, aku pergi meninggalkan forum dengan ganjalan di hati. Lalu aku berjumpa dengan Zaid bin Arqam dan kuceritakan apa yang terjadi. Aku mendengar Ali berkata demikian dan demikian. Lalu Zaid menanggapi, jangan kamu ingkari. Aku telah mendengar Rasulullah SAW memang berkata begitu kepada Ali. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dimuat dalam silsilah ahadits as-sahihah. Pada kesempatan lain di Kufah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata di atas mimbar, demi Allah, aku meminta seorang bersaksi, dan yang aku minta bersaksi hanyalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW bersabda di hari Ghadir Khum, Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maulah, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Maka bangkitlah 6 orang dari samping mimbar dan bangkit pula 6 orang dari samping lainnya. Mereka menjadi saksi bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda yang demikian. Hadis riwayat An-Nasai dan dimuat dalam kitab silsilah ahadits as-sahihah. Ya. Hadis ini difahami oleh kaum Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah, bahwasanya ada wasiat dari Nabi SAW kepada para sahabat yang hadir di Ghadir Khum agar membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi imam, menjadi khalifah sepeninggal wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga membuat riwayat-riwayat yang dusta bahwasanya saat itu para sahabat setelah Nabi SAW berwasiat, para sahabat langsung membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang benar adalah tidak ada wasiat dari Nabi SAW agar menjadikan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah sepeninggal beliau. Tapi pengertian yang benar dari kata-kata man kuntu maulahu fa aliyun maulahu adalah
agar para sahabat loyalitas mencintai Ali radhiyallahu anhu, tidak membencinya, tidak memusuhinya. Para ulama kita menceritakan ada dua latar belakang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dan berwasiat di Ghadir Khum seperti itu. Yang pertama kisahnya adalah ketika di tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW di bulan Ramadan mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk ke Yaman bersama pasukan untuk menggantikan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu an yang sudah berangkat ke Yaman 6 bulan sebelum itu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bersama pasukannya berperang di Yaman dan musuh kalah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Harta yang didapat ketika musuh kalah perang itu menjadi milik kaum muslimin. Pengertian rampasan di sini bukan merampas dari rumah-rumah mereka atau dari jalanan dan lain sebagainya, tapi setelah peperangan mereka kalah, maka harta mereka menjadi milik kaum muslimin. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menulis surat mengirim utusan ke Madinah agar Nabi SAW mengirim utusan untuk mengambil bagian 1/5. Karena pembagian ghanimah 4/5 untuk mujahidin dan 1/5-nya diserahkan kepada imam kaum muslimin. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 41. Yang diantara bagiannya ketika Nabi SAW masih hidup ada hak untuk Rasulullah SAW. Kemudian juga ada hak untuk kerabat Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Kemudian juga ada hak untuk anak-anak yatim, ada hak di dalamnya juga untuk ibnu sabil dan orang-orang miskin. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan harta ghanimah, seringkali beliau itu selalu membagi-bagikan. Tidak lebih dari 3 hari ketika punya harta selalu disedekahkan dan habis. Bahkan pernah ketika mendapatkan budak gitu ya, dari tawanan perang yang kemudian menjadi budak, waktu itu Fatimah radhiyallahu anha menginginkan, butuh sekali kepada pembantu karena beratnya pekerjaan rumah tangga. Berusaha untuk meminta pembantu, tapi Nabi SAW tidak memberikan pembantu, tetapi mengajarkannya doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, yaitu dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Nabi SAW lebih memilih untuk menjual budak tersebut yang mana uangnya kemudian digunakan untuk memberi makan ahli suffah di Masjid Nabawi. Artinya beliau lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan diri dan keluarganya. Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu dan pasukannya untuk menggantikan pasukan Khalid bin Walid yang telah berangkat 6 bulan sebelum itu. Ini juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin memperhatikan keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak dibiarkan untuk mereka tinggal jauh dari keluarganya, dari istrinya, sampai lebih dari 6 bulan misalnya. Tapi disuruh pulang terlebih dahulu dan diganti dengan pasukan yang lain. Termasuk di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika sedang pergi keliling kota Madinah, mendengar suara seorang perempuan yang sedang kesepian ditinggal suaminya dalam keadaan yang cukup lama, yang akhirnya mengucapkan senandung bahwasanya kalau bukan karena takut kepada Allah, takwa kepada Allah, niscaya perempuan itu bisa berbuat selingkuh atau berbuat dosa. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada putri beliau Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama perempuan seorang istri kuat ditinggal suaminya? Maka Hafsah mengatakan maksimal 6 bulan. Dari situ Umar radhiyallahu anhu membuat aturan bahwa para mujahidin tidak boleh lebih dari 6 bulan meninggalkan keluarganya.
Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa ghanimah itu nanti dibawa ke Mekah dari Yaman. Jangan dibawa ke Madinah. Sehingga ketika pasukan Khalid radhiyallahu anhu pulang ke Madinah tidak membawa ghanimah. Tapi Nabi SAW sepakat dengan Ali nanti akan bertemu waktu saat haji di Mekah. Jadi nanti akan bertemu di Mekah sambil membawa harta ghanimah dan juga kalau ada harta zakat dari kaum muslimin. Ali radhiyallahu anhu berangkat ke sana, ada serah terima, harta ghanimah sudah dipegang oleh Ali. Harta ghanimah itu macam-macam bentuknya ya. Ada berupa harta dalam bentuk mungkin uang, ada juga hewan ternak, hewan tunggangan, unta, kuda misalnya ya, pakaian. Kemudian juga termasuk persenjataan, termasuk juga tawanan. Tawanan ini yang kemudian menjadi budak gitu ya pada saat itu. Yang nanti hak pemimpin untuk menjadikan apakah budak laki-laki yang misalnya sangat membahayakan Islam itu boleh dibunuh atau diberi tebusan misalnya ya. Kemudian juga atau dibebaskan seperti apa yang pernah dilakukan juga oleh Nabi SAW kepada para tawanan. Dan juga bisa dimiliki oleh kaum muslimin karena pada saat itu di mana Nabi SAW hidup, pada saat itu telah merajalela terjadi perbudakan yang kemudian Islam mengajarkan untuk membebaskan, memerdekakan budak. Dianjurkan untuk memerdekakan budak. Sehingga Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dalam riwayat sejarah sudah banyak sampai berapa ribu budak yang dimerdekakan oleh beliau. Dan juga ada dalam syariat beberapa kejadian, suatu pelanggaran yang dilakukan kaum muslimin, di antara kafaratnya adalah dengan membebaskan atau memerdekakan budak. Di saat itu Ali radhiyallahu anhu memiliki beberapa atau memiliki dari ghanimah tersebut gitu ya. Yang oleh sebagian sahabat pasukan itu dirasa mereka tidak suka dengan sikap Ali tersebut. Padahal Ali tidak salah. Karena apa yang dimiliki dari harta ghanimah tersebut Ali memang berhak mendapatkan karena termasuk kerabat Nabi SAW. Yang dalam surat Al-Anfal ayat 41 termasuk berhak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut. Tetapi di situ ada seorang sahabat yang bernama Buraidah. Buraidah baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu masuk Islam dari awal dakwah Islam ketika usia 10 tahun. Jadi pada saat pada tahun 10 Hijriah usia Ali radhiyallahu anhu saat itu 33 tahun. 33 tahun. Sudah 23 tahun lamanya berislam Ali dan banyak sekali jasa besar Ali radhiyallahu anhu dalam perjuangan Islam. Di sini Buraidah menceritakan ya sebagaimana terdapat dalam hadis dari Buraidah, ia berkisah, aku berperang bersama Ali di Yaman, aku melihat sikap dingin darinya. Ketika aku pulang menemui Rasulullah SAW, aku menceritakan tentang Ali dan merendahkannya. Lalu beliau bersabda, aku melihat rona wajah Rasulullah SAW berubah. Rasulullah SAW tidak suka dengan pengaduan Buraidah tadi. Nabi SAW bersabda, wahai Buraidah, bukankah aku lebih utama bagi kaum mukminin melebihi diri mereka? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Barang siapa menjadikan aku sebagai maulanya, maka jadikanlah Ali sebagai maulanya. Maula di sini adalah kekasih. Ya. Jadi bukan sebagai artinya amir atau imam. Maka tidak mungkin barang siapa menjadikan aku sebagai imam, jadikanlah Ali sebagai imam. Saat itu juga ada dua imam, tidak. Nabi SAW adalah imam kaum muslimin pada saat itu. Ali bukanlah imam kaum muslimin pada saat Nabi SAW masih hidup. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah mengatakan sanadnya sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat berikutnya dari Abdullah bin Buraidah.
dari ayahnya. Berarti ayah ini, Buraidah, menceritakan kisah pengalaman hidupnya kepada anak. Ini juga penting sekali bagi kepala rumah tangga untuk mendidik, mengajarkan ilmu kepada keluarga. Kita harus punya waktu duduk bersama istri, bersama anak-anak untuk menimba ilmu bersama, membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca hadis-hadis Nabi SAW, sejarah hidup Nabi SAW, para sahabat memberikan nasihat. Perlu untuk menyempatkan untuk kumpul bersama keluarga di sela-sela kesibukan kita. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu an untuk menemui Khalid bin Walid radhiyallahu an agar mengambil 1/5 harta rampasan perang. Aku adalah orang yang membenci Ali. Ketika itu ya, Buraidah baru masuk Islam, baru sekitar 3 tahun. Tentu banyak keterbatasan dalam hal ilmu, amal, dan lain sebagainya ya. Ketika itu Ali telah mandi. Lalu aku berkata kepada Khalid, apa kau tidak melihat apa yang dilakukannya? Tatkala aku datang menemui Nabi SAW, aku sampaikan kepada beliau tentang Ali. Artinya ketika menemui Nabi SAW di Madinah, sepulang beliau dari Yaman ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Diceritakan, beliau bertanya, wahai Buraidah, apakah kamu membenci Ali? Rasulullah SAW bertanya. Aku menjawab, iya. Sini tegas ya Buraidah. Padahal tahu Nabi SAW adalah mertua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mungkin kalau dia berkata iya, barangkali Nabi SAW marah misalnya, tapi dia tidak berdusta. Iya. Beliau bersabda, jangan kamu membencinya. Karena sebenarnya Ali berhak mendapatkan harta perang, harta rampasan perang lebih dari itu. Lebih dari apa yang dimiliki oleh Ali pada saat di Yaman. Ini hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Hadis nomor 4093. Dalam kitab Syarah Mushkilil Athar, Buraidah menjawab, tidak ada seorang pun setelah Rasulullah SAW yang lebih aku cintai dari Ali. Setelah Rasulullah SAW melarang, jangan kamu membencinya. Maka terjadi perubahan yang drastis pada diri Buraidah. Setelah itu beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih aku cintai dari Rasulullah SAW selain Ali radhiyallahu an. Ini terjadi perubahan seseorang dari benci kepada cinta. Hati ini bisa berbolak-balik. Seorang terkadang yang tadinya cinta bisa juga berubah menjadi benci. Tetapi hendaknya kita mencintai orang-orang yang memang berhak untuk dicintai. Mencintai orang-orang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, diantaranya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Kemudian setelah itu wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang dengan amalan itu dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Jangan sampai kita salah, malah membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah, na'udzubillah gitu ya. Atau bahkan mencintai juga orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Jangan salah dalam hal cinta. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita cinta amal perbuatan, amal saleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada cinta kepada Allah. Sehingga dalam doa lain pun kita harus banyak berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, berilah rasa cinta kepada kami akan keimanan. Hiasilah keimanan itu di hati-hati kami. Dan berilah kepada kami, ya Allah, rasa benci akan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang rasyid.
orang-orang yang lurus, orang-orang yang tepat dalam hal bersikap dan berbuat, yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kisah ini pun ada dalam kitab, dalam hadis Tirmidzi, Nasai, Sunan Kubro, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, riwayat dari sahabat-sahabat selain Buraidah yang datang ke Madinah mengadu kepada Nabi SAW tentang sikap Ali radhiyallahu anhu, yang disangka oleh sebagian sahabat ini bahwa Ali radhiyallahu anhu ini tidak amanah atau tidak tepat dalam hal mengambil bagian dari ghanimah tersebut. Apakah karena mungkin mereka belum tahu bahwa Ali mendapatkan haknya misalnya, ya, ataupun karena menganggap Ali belum menyerahkan dulu amanat ini kepada Nabi SAW, menunggu nanti Rasulullah SAW yang membagi kepada Ali misalnya. Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas saat itu sebagian sahabat benci kepada Ali. Ini pelajaran bagi kita juga. Jangan terburu-buru dalam bersikap, apalagi dalam bersangka buruk kepada orang-orang yang saleh. Perlu terus kita pelajari dari ilmu, kemudian berdoa. Alhamdulillah para sahabat segera mengklarifikasi, kan, bertanya kepada Nabi SAW. Setelah diklarifikasi, sahabat pun berubah tadi sikapnya. Alhamdulillah istilahnya. Ya. Kemudian yang kedua, penyebab latar belakang yang melatar belakangi Rasulullah SAW berwasiat di Ghadir Khum, yaitu ketika sudah dari Yaman, Ali dan pasukannya dan sebagian kaum muslimin lainnya berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam perjalanan, Ali radhiyallahu anhu tidak bersama rombongan. Ada riwayat mengatakan Ali ada keperluan masih di Yaman sehingga akan menyusul, terlambat dulu kemudian menyusul. Ada juga keterangan Ali radhiyallahu anhu berangkat terlebih dahulu ke Mekah menemui Rasulullah SAW. Baru rombongan belakangan berangkatnya. Ketika sudah dekat sampai Mekah, hampir gitu ya, sampai Mekah, Ali radhiyallahu anhu menemui rombongan tersebut. Sebelum berangkat, Ali berpesan kepada wakil rombongan dan kepada para pasukannya, jangan ada yang menaiki unta-unta zakat. Unta-unta zakat yang akan diserahkan kepada Nabi SAW, jangan dinaiki. Pakaian-pakaian yang masih baru yang akan diserahkan kepada Rasulullah SAW, jangan ada yang dipakai. Ini amanat dari seorang pemimpin kepada pasukannya. Tapi ternyata dalam perjalanan, unta yang mereka naiki itu lelah. Mereka berpikiran ini unta-unta yang akan diserahkan kepada Nabi SAW masih kuat nih. Karena selama perjalanan dari negeri Yaman menuju Mekah tidak ada yang naikin. Nggak ada salahnya kalau kami naiki gantian. Gitu. Jadi menggampangkan. Tadi larangan tadi digampangkan. Mungkin nggak terlalu penting larangan tadi gitu kan. Ini darurat kita misalnya. Pakaian juga begitu. Pakaian baru dipakai oleh sebagian ya tentunya. Sebagian dari pasukan. Mereka menganggap pakaian kami sudah kotor semua, kita butuh pakaian untuk pakai, maka pinjam dulu. Nanti mungkin sudah sampai di Mekah, kita cuci juga, kita serahkan lagi kepada Nabi SAW. Tidak ada salahnya. Gitu. Ali radhiyallahu anhu, saat itu usianya 33 tahun, melihat perilaku dari sebagian anak buahnya yang tidak taat kepada beliau, beliau marah besar kepada pasukannya. Orang-orang yang dimarahi ini kesal, jengkel kepada Ali radhiyallahu anhu. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau berkata, Nabi SAW berkhutbah di lembah antara Mekah dan Madinah sepulang dari Haji Wada di daerah dekat Juhfah yang bernama Ghadir Khum.
Di sana Nabi SAW menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan beliau membersihkan nama baik Ali radhiyallahu anhu dari setiap komentar miring beberapa sahabat yang membersamai Ali dari Yaman, lantaran kebijakan Ali terhadap mereka yang dianggap sebagai tindakan kezaliman dan kekikiran, bakhil gitu ya dianggapnya ya. Mereka menganggap ini aja kok dilarang gitu kan. Padahal yang benar adalah sikap Ali radhiyallahu an. Karena itu setelah Nabi SAW menyelesaikan manasik haji, di tengah perjalanan pulang ke Madinah pada tanggal 18 Zulhijjah bertepatan dengan hari Ahad, beliau singgah di Ghadir Khum, lalu beliau berkhutbah di bawah pohon dengan khutbah yang agung. Beliau jelaskan beberapa hal dan menyebutkan keutamaan Ali, amanahnya, keadilannya dan kedekatannya dengan beliau. Dengan khutbah tersebut hilanglah ganjalan-ganjalan di hati banyak orang terhadap Ali radhiyallahu an. Dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juz ke-7 halaman 397. Ya. Di sini analisa dari para ulama, Nabi SAW berkhutbah di Ghadir Khum tadi untuk penegasan kepada sebagian dari para sahabat yang masih menyisakan rasa jengkel, kesal, marah kepada Ali radhiyallahu an. Nabi SAW tidak menyampaikannya di Mina, di Arafah atau di Mekah saat haji. Karena tidak semua para sahabat yang ada di waktu haji itu, banyak juga yang bukan dari Madinah gitu ya. Tapi dari Irak, dari Mesir, dari Taif, dari Yaman yang tidak terlalu berkeperluan, bukan dari pasukan Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan yang bersama Nabi SAW di Ghadir Khum adalah termasuk di dalamnya adalah pasukan yang bersama Ali radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan sekitar 70.000 sahabat yang hadir di Ghadir Khum. Adapun yang ikut bersama Nabi SAW haji, ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 140.000 orang. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa Ghadir Khum adalah tempat di mana para jamaah haji seluruhnya berpisah setelah dari Ghadir Khum. Tidak. Karena tadi jaraknya sudah pertengahan kurang lebihnya antara Mekah dan Madinah. Jadi sebagian jamaah haji tidak ikut bersama Nabi SAW ke Ghadir Khum. Kalau ada wasiat dari Nabi SAW tentang masalah khilafah kepada Ali, tentu masalah ini akan disampaikannya di Mekah atau di Arafah atau di Mina saat haji. Jumlah kaum musliminnya lebih banyak lagi karena ini masalah yang sangat penting. Tidak disampaikannya di Ghadir Khum. Dan kalau memang isinya berupa wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah, maka tentu ketika Nabi SAW pulang ke Madinah, karena sepulang dari Ghadir Khum 84 hari kemudian Nabi SAW wafat. Maka ketika di Madinah Nabi sakit, tentu Nabi akan menegaskan lagi wasiat untuk para sahabat menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai imam atau khalifah. Tapi ini juga tidak ada. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sendiri tidak memahami wasiat di Ghadir Khum itu sebagai suksesi kepemimpinan kepada beliau untuk menjadi khalifah. Ali tidak memahami. Makanya ketika di Kufah terjadi kan bencana perselisihan di antara sahabat, ada perang Jamal, perang Siffin gitu kan. Ali radhiyallahu anhu membawakan siapa yang mendengar di antara kalian wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum. Yaitu dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka itu loyal kepada Ali. Karena Ali di jalan yang benar. Adapun para sahabat yang terjadi saat itu perselisihan, maka mereka berijtihad, tapi ijtihad mereka keliru. Dan mereka pun akhirnya menyadari kekeliruan mereka dan akhirnya pun berdamai. Setelah berdamai, kemudian kaum Khawarij membunuh Ali radhiyallahu an. Mereka hendak juga membunuh Muawiyah dan Amr bin As radhiyallahu anhum, tetapi gagal. Lalu setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, maka yang menjadi khalifah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, putra dari Ali bin Abi Thalib. 6 bulan menjabat sebagai khalifah, Al-Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menyatukan kaum muslimin agar tidak berselisih. Saat itu
Muawiyah waktu awal mulanya terjadi perselisihan dengan Ali radhiyallahu anhu, menuntut kepada Khalifah Ali radhiyallahu anhu untuk segera menghukum orang-orang yang ikut terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tetapi Khalifah Ali radhiyallahu anhu berjanji akan menghukum mereka, akan menangkap mereka, tapi tidak sekarang. Karena kalau ditangkap dan dihukum saat itu bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, yaitu terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin dan bisa terjadi perang saudara yang lebih besar. Jadi ada perbedaan dalam hal skala prioritas. Tapi waktu itu Muawiyah radhiyallahu anhu tidak mau membaiat Ali radhiyallahu an jika Ali tidak menghukum pembunuh Utsman dalam waktu yang cepat. Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mengatakan kalian harus berbaiat, kalau tidak berarti kalian bughat yang perlu juga diperangi gitu istilahnya. Sampai akhirnya terjadi juga peperangan. Jadi bukan sesuatu yang diharapkan darinya terjadi peperangan di antara kaum muslimin, tapi itu perselisihan yang memang sudah terjadi, tapi di hati kita tidak boleh ada rasa kebencian kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah juga menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Juga di surat Al-Fath ya, ayat 11 juga Allah menceritakan bahwa Allah ridho kepada mereka-mereka yang telah berbaiat di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan gitu ya. Bisa dibaca. Allah ridho kepada para sahabat dan Nabi SAW mencintai para sahabat semuanya. La tasubbu ashabi, kata Nabi SAW, jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Jasa mereka jauh lebih besar daripada kekeliruan-kekeliruan mereka. Dan kekeliruan mereka pun di akhirnya sering diakhiri dengan juga penyesalan, taubat. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, banyak menangis setelah pulang dari perang Jamal, banyak menangis. Tetapi hubungan mereka Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu setelah selesai dari perang Jamal adalah hubungan yang sangat baik sekali. Berbeda dengan kaum Syiah sekarang yang mereka terus mencela ummahatul mukminin, mencela Aisyah radhiyallahu anha, naudzubillah min dzalik. Ini harus dipahami dengan baik dan benar. Jadi ucapan Nabi SAW di Ghadir Khum, para ulama kita menjelaskan ada kronologisnya, ada latar belakangnya. Seandainya kita belum menerima latar belakang tersebut, bisa jadi bukan karena latar belakang itu. Bisa saja, istilahnya ya. Bisa saja. Tapi yang jelas ucapan Nabi SAW, sabda Nabi SAW di Ghadir Khum bukan mewasiatkan kepada para sahabat untuk membaiat Ali setelah Nabi SAW wafat. Tidak punya pengertian seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi di surat Al-Maidah ayat 67. Ini juga dijadikan dalil ayat tersebut sebagai wasiat perintah dari Allah agar Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sebagai imam setelah Nabi SAW wafat. Ini juga tafsiran yang batil. Bunyi surat Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukan hal itu, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya, tidak menyampaikan amanatnya. Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir, orang-orang kafir. Ayat ini oleh versi kaum Syiah dikatakan turunnya di Ghadir Khum. Turunnya. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka sepakat ayat ini turun sebelum Haji Wada. Sebelum Haji Wada.
Dalam buku ini saya hanya menukil ucapan Syekh Rasid Ridha rahimahullah dalam tafsir Al-Manar yang mengatakan turunnya ayat ini di Mekah. Tapi ternyata saya pelajari lagi, karena ini buku mungkin sudah setahun kurang lebih, saya pelajari lagi, ternyata banyak para ulama kita juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun di Madinah. Tapi bukan di Ghadir Khum. Adapun kapannya, para ulama kita ada yang mengatakan tahun ke-4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-9. Tapi mereka sepakat sebelum Haji Wada. Gitu ya. Seperti Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Ibnul Qayyim, dan para Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajul Sunnah ya, juga menjelaskan demikian. Sebelum Haji Wada ayat ini turun. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Berupa semua wahyu yang Allah turunkan. Jangan ada yang disembunyikan. Dan Nabi SAW telah menyampaikan risalahnya dengan sebaik-baiknya. Telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Ini. Bahkan di antara ayat-ayat Al-Quran yang turun, ada di antara isinya yang berupa teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sampaikan. Dan ayat ini juga berlaku bagi para ulama yang mengetahui ilmu, yang mengetahui tentang Al-Quran dan As-Sunnah, jangan sampai menutupi kebenaran. Jangan sampai menyembunyikan ilmu untuk tidak disampaikan. Kemudian, wa illam taf'al fama ballagta risalatah ya. Kalau tidak melakukan hal itu, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Maka berlaku bagi para ulama yang sebagai pewaris Nabi, kalau ada hal-hal yang disembunyikan, tidak disampaikan, dikarenakan adanya kepentingan duniawi atau karena takut akan resiko, maka hal itu sama saja dengan tidak menyampaikan risalah Islam. Kemudian, wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara engkau dari gangguan manusia, dari gangguan orang-orang kafir. Supaya Nabi SAW tidak ada rasa cemas, khawatir atas usaha-usaha orang kafir yang akan membunuh Nabi SAW. Karena orang-orang kafir ini memang berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Di Mekah saat Nabi SAW hendak hijrah, kaum musyrikin mengepung rumah beliau. Untuk apa tujuannya? Membunuh Nabi SAW. Allah pelihara, Allah jaga. Orang-orang yang mengepung semuanya mengantuk tertidur. Nabi SAW bisa keluar dengan mudah. Mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk hijrah. Bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur. Kaum musyrikin mencari sampai datang ke Gua Thur juga. Tapi tidak melihat Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua tinggal di Gua Thur 3 malam. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dalam perjalanan dikejar oleh Suraqah bin Malik yang akan membunuh Nabi SAW. Allah jaga, Allah pelihara. Kuda yang dinaiki Suraqah bin Malik terjerumus terus, terjerembab 3 kali. Tidak berhasil menyentuh Nabi SAW. Yang akhirnya dia pun pulang. Di Madinah, para musyrikin berusaha untuk memerangi Nabi SAW. Terjadi perang Badar, perang Uhud, ya. Ada perang Khandaq dan yang lain-lainnya. Allah selamatkan Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW pun terluka, berdarah. Ini pelajaran juga bagi kita ya. Sebagian dari manusia yang mempelajari ilmu kebal. Misalnya kan. Nabi SAW sendiri tidak kebal. Artinya. Ilmu-ilmu kebal yang akhirnya dengan cara-cara bacaan-bacaan yang akhirnya bisa terjerumus kepada kesyirikan waliyadzubillah. Ya. Kemudian Nabi SAW berusaha juga dibunuh oleh kaum Yahudi, berkhianat, berupaya untuk membunuh Nabi SAW. Allah jaga. Maka dalam riwayat yang sahih, sebagaimana dimuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah, Nabi SAW ketika turun ayat ini, sebelum turun ayat ini beliau itu suka dijaga oleh para sahabat.
kalau sedang melakukan perjalanan, istirahat, misalnya ya, istirahat, maka para sahabat itu menjaga Nabi SAW ketika istirahat. Jangan sampai nanti ada orang yang mengganggu atau bahkan membunuh Nabi SAW. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi. Sudah ada penjagaan dari Allah. Berarti ayat ini turunnya di Madinah. Ayat ini turunnya di Madinah. Adapun yang dipakai oleh kaum Syiah Rafidhah bahwa ayat ini turunnya di Ghadir Khum berdasarkan hadis yang lemah, atau bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisnya maudhu' palsu. Dalam silsilah ahadis ad-dha'ifah, Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini maudhu'. Ceritanya atau riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan juga Ibnu Asakir, yang isinya bahwa turun surat ini, Al-Maidah ayat 67, turunnya di Ghadir Khum berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bunyinya seperti itu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Itu ada dua cacat. Ada rawi yang bernama Atiyah, adalah seorang yang lemah dan mudallis, Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi. Ada juga Ali bin Abis yang merupakan juga dhaif juga. Ini sehingga diputuskan juga oleh Syekh Al-Albani ini maudhu' karena juga mustahil secara logika juga ini terjadi, ayat ini turunnya di Ghadir Khum. Padahal waktu di Arafah telah turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam sudah sempurna. Kemudian turun di Ghadir Khum perintah untuk menyampaikan risalah. Tidak mustahil ini terjadinya. Yang benar sebelum haji wada ayat ini. Tetapi versi Syiah adalah surat Al-Maidah 67 dulu di Ghadir Khum katanya, yang isinya adalah perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan, jangan takut kepada para sahabat, untuk menyampaikan yang hak bahwasanya Ali sebagai imam dan khalifah. Maksud mereka gitu. Karena atau bahkan ada ucapan dari mereka juga yang mengatakan ancaman dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan agar Ali sebagai imam. Sehingga Nabi menyampaikan wasiat di Ghadir Khum tersebut dengan wasiatnya. Menurut mereka versinya demikian. Na'udzubillah. Baru setelah itu turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum di Ghadir Khum pula. Menurut versi mereka. Tapi yang benar dalam Sahih Bukhari, al-yauma akmaltu lakum dinakum turunnya di Arafah. Ketika orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami akan jadikan sebagai hari Id gitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tahu bahwa ayat ini turunnya pada saat Nabi SAW wukuf di hari Jumat. Jadi tidak benar sama sekali kalau Nabi SAW berwasiat kepada sahabat untuk membaiat Ali sepeninggal Nabi SAW. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sendiri tidak memahami wasiat di Ghadir Khum itu sebagai suksesi kepada beliau sebagai imam. Ali radhiyallahu anhu itu seorang pemberani, tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Kalau dia paham dengan beliau paham dengan paham tersebut yang dipahami oleh kaum Syiah, tentu beliau akan menyampaikan yang hak, menentang ketika para sahabat tidak mengamalkan wasiat Nabi SAW. Tapi ini tidak terjadi. Orang-orang dekat Ali radhiyallahu anhu pun sama. Fatimah radhiyallahu anha, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajmain, tidak ada satupun dari orang-orang yang sangat dekat dengan Ali radhiyallahu anhu yang memahami wasiat di Ghadir Khum sebagai wasiat kepada sahabat untuk membaiat Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Tidak ada. Para sahabat kaum Ansar radhiyallahu anhu dan Muhajirin adalah orang-orang yang sangat setia dan cinta kepada Nabi SAW. Berapa banyak pengorbanan mereka. Maka mustahil kalau mereka sepakat untuk berkhianat atas wasiat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, kaum Ansar ini berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah dari kaum Ansar.
mereka itu hampir membaiat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an untuk dijadikan khalifah. Karena mereka berijtihad yang pantas untuk menjadi imam kaum muslimin tentunya dari orang Ansar. Lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhum, kemudian berdiskusi dengan kaum Ansar. Akhirnya mereka sepakat bahwa kepemimpinan imam harus dari kaum Muhajirin. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaiat Abu Bakar radhiyallahu an, lalu para sahabat yang lainnya membaiat Abu Bakar radhiyallahu an. Adapun Ali radhiyallahu anhu saat itu sedang mengurus jenazah Nabi SAW, tidak ikut dalam majelis tersebut. Ali sempat tersinggung, mengapa saya tidak diikutkan dalam majelis tersebut? Para sahabat menjelaskan bahwa ini terjadi spontan, tiba-tiba kejadiannya. Jadi tidak memungkinkan untuk memanggil Ali radhiyallahu an. Barulah Ali setelah itu berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Nabi SAW ketika di Madinah sebelum wafatnya waktu sakit, memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai imam untuk salat rawatib. Salat 5 waktunya ya, imam rawatib gitu ya. Ini. Tentu ini isyarat dari Nabi SAW bahwa keimaman dalam salat ini juga menunjukkan imaman dalam pemimpin kaum muslimin. Tapi Nabi SAW tidak berwasiat secara tegas bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu lah sebagai pemimpin sesudahku, tidak ada. Menganjurkan kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya untuk bermusyawarah. Tapi isyarat-isyarat banyak yang menunjukkan bahwa Abu Bakar lah orang yang pantas untuk menjadi imam sepeninggal Nabi SAW, isyaratnya banyak. Tapi secara tegas tidak ada. Alhamdulillah para sahabat pun sepakat menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam dan khalifah. Waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat meminta sekretaris beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menulis bahwasanya sepeninggal saya, kalau saya meninggal dunia, yang menjadi imam, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Dicatat oleh Utsman radhiyallahu anhu sebagai sekretaris. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dibacakan wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sepakat, tidak ada yang berselisih. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita bayangkan ya, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, para sahabat banyak yang tidak mendengar wasiatnya. Tidak mendengar secara langsung kan, hanya dibacakan saja. Tapi taat, setia, mengikuti wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentu kepada Rasulullah SAW, seandainya ada wasiat dari Nabi SAW menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai imam, tentu mereka akan melaksanakan wasiat Nabi SAW. Ketika mereka tidak melakukan, berarti memang tidak ada wasiat dari Nabi SAW menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW. Ini penting untuk bisa dipahami dengan baik, karena dampaknya sangat buruk sekali ketika kita tadi seseorang memiliki keyakinan bahwasanya Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat untuk menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW. Berarti menyimpulkan para sahabat sebagai para pengkhianat. Na'udzubillah. Ya. Kemudian dalam ayat surat Al-Maidah juga kan, ayat 6-7-nya diakhirinya dengan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Berarti yang dimaksudkan dalam ayat ini siapa? Orang-orang kafir kan, gitu, bahaya. Jadi penting bagi orang-orang yang membenci para sahabat, pikirkan, kalau kita ini berbuat zalim kepada saudara kita sekarang saja, berbuat zalim, Nabi SAW menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Akan menjadi musuh bagi saudara kita yang akan menuntut nanti di akhirat atas kezaliman kita. Kita saja tidak sanggup untuk
mendapatkan azab dari Allah atas kezaliman kita kepada sesama saudara kita di masa sekarang ini, yang kita juga berusaha untuk meminta maaf kepada saudara kita yang masih hidup ini apabila kita telah berbuat zalim, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ingin urusan di dunia ini selesai, jangan sampai ada orang yang nuntut kita nanti di hari akhirat. Bagaimana nanti kalau seseorang menjadi musuh para sahabat, musuh ummahatul mukminin, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan telah menyakiti, menzalimi mereka. Orang yang mencela sahabat juga mencela, berarti juga menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di akhir buku ini saya memberikan kesimpulan ya, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari buku ini, bahwasanya cinta membutuhkan pengorbanan. Perjalanan haji, perjalanan dakwah atau menuntut ilmu tentu banyak kesulitan dan hal yang tidak mengenakan. Seseorang yang mencintai Allah, dia akan menikmati segala kesulitan tersebut dan akan terasa ringan baginya. Contoh bagi para jamaah haji yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji ya, mungkin merasakan kesulitan, keletihan, kepayahan. Tapi kalau membayangkan bagaimana zaman dahulu Nabi SAW berhaji, para sahabat, tentu jauh lebih berat. Kita tidak ada apa-apanya sekarang ini. Terlalu ringan gitu kan. Maka timbul semangat kita minta kepada Allah, berdoa agar Allah beri kekuatan, kesehatan. Dan kita semua juga mendoakan para jamaah haji yang sedang berada di tanah suci agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah hajinya dengan baik dan bisa memberikannya sebagai haji yang mabrur, menilai mereka sebagai haji yang mabrur. Allahumma amin. Kemudian pelajaran lainnya juga, kemuliaan nasab sama sekali tidak meninggikan derajat mukmin di sisi Allah bila tanpa disertai amal saleh. Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, maka kemuliaan nasab tidak dapat mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, siapa saja yang kurang amalnya, maka tidaklah bisa mencapai kedudukan orang-orang yang gemar beramal. Walaupun memiliki nasab yang mulia, sudah seharusnya seseorang tidak bersandar kepada kemuliaan nasab dan kemuliaan nenek moyang sehingga menyebabkan dirinya malas beramal saleh. Dari kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi penting bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan berupa kedudukan yang mulia sebagai termasuk bagian dari keluarga Nabi SAW harus menjadi teladan dalam berislam. Jangan sampai menyimpang dari keislaman. Jangan sampai orientasinya dunia. Jangan sampai menjadi orang yang tidak ikhlas, menjadi orang yang hasad misalnya, dan seterusnya. Dan bagi kita sekalian harus membantu juga mereka dengan doa, dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menyampaikan yang hak, agar mengembalikan jika ada dari keluarga Nabi SAW yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam perilaku kita berupa keduniaan, kita berperilaku yaitu berusaha untuk memuliakan, menghormati, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dibedakan ya. Apakah keluarga Nabi SAW maksum? Tidak. Bisa berbuat salah. Berbuat salah kalau memang perlu dihukum, siapa saja, hukum tidak membeda-bedakan. Makanya di sini Nabi SAW tidak ada jaminan bagi keluarga Nabi SAW untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, wahai Bani Abdi Manaf, tebuslah diri kalian dari Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, tebuslah diri kalian dari Allah. Wahai Ummu Zubair bin Awam, bibi Rasulullah SAW. Wahai Fatimah binti Muhammad, tebuslah diri kalian dari Allah. Aku tidak berkuasa melindungi diri kalian dari murka Allah. Mintalah kepadaku harta sesuka kalian. Hadis riwayat Bukhari. Artinya silahkan, kalau mau minta harta, aku punya, aku beri. Tapi untuk minta supaya diselamatkan dari azab, artinya tidak ada jaminan. Artinya penting di sini untuk menjaga setiap dari kita semua, termasuk keluarga Nabi SAW, menjaga diri dari murka Allah, menjaga diri dari azab Allah.
Tidak merasa bahwasanya saya pasti masuk surga, saya pasti dijamin mendapatkan syafaat, yang akhirnya menjadikan melalaikan dan meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Sikap sahabat yang tadinya membenci Ali radhiyallahu anh dapat berbalik 180 derajat dengan izin Allah. Ia menjadi orang yang sangat mencintai Ali radhiyallahu anh. Maka kita juga dalam hidup tidak boleh berputus asa. Jika ada orang yang membenci kita misalnya ya, tidak berbicara kepada kita, tidak menjawab salam kita misalnya, jangan kita sedih. Artinya mungkin mereka belum paham misalnya ya, belum paham, kita doakan berupa kebaikan. Jangan yang ada adalah kita benci, marah dan lain sebagainya, mendoakan keburukan. Karena manusia seringkali berproses dalam hidupnya karena belum paham misalnya ya, karena salah dalam memahami dan seterusnya. Dan itu juga barangkali dampak positifnya untuk kita bisa jadi itu teguran dari Allah. Mungkin atas dosa-dosa kita kepada Allah, sehingga Allah beri teguran kepada kita dengan sikap yang buruk dari sebagian teman kita, dari saudara kita kepada kita yang menyakiti hati kita. Sehingga kita lebih banyak beristighfar, memperbaiki diri lagi, mengevaluasi, bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW telah berhasil mendidik para sahabat dengan sebaik-baiknya. Namun musuh-musuh Islam berusaha terus untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk memecah belah umat dari dalam. Kaum munafik tidak tinggal diam, maka bermunculanlah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tapi tidak mengikuti metode Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau seandainya orang punya keyakinan para sahabat ini tidak setia terhadap wasiat Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk menjadikan Ali sebagai imam, atau menganggap bahwa mereka itu berkhianat, maka Nabi SAW gagal dalam membimbing para sahabat, dalam mendidik gitu kan. Padahal tidak mungkin Nabi SAW orang yang berhasil, sebagai seorang pendidik yang berhasil gitu. Jadi tidak langsung menuduh Nabi Muhammad SAW gagal dalam hal mendidik para sahabat. Kemudian, na'udzubillah ya. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar bagaimana kita sepatutnya meminta klarifikasi jika ada hal yang dapat menimbulkan persangkaan buruk kepada seseorang. Kita perlu klarifikasi, dan dengan klarifikasi alhamdulillah nanti bisa jadi clear, dan jangan kita sombong atau gengsi untuk mengakui kesalahan. Apabila kita keliru, kita salah, kita akui. Kemudian kita belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Nabi SAW tidak menginginkan umatnya bermusuhan, dan beliau pandai dalam memanage konflik di antara para sahabatnya. Maka rutinlah berdoa memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita, agar ucapan-ucapan kita dan tulisan kita melembutkan hati kaum muslimin dan mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran dan petunjuknya. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan sebagai kunci penutup pintu keburukan. Kita berdoa juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah wa kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati'. Allahumma inni as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut war ridha ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka ladatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami sebagai orang yang mendapatkan hidayah, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai penyebab orang banyak mendapatkan hidayah Allah. Kemudian kita belajar bagaimana kita harus toleran dalam perbedaan yang tidak prinsip. Dalam masalah-masalah perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah, di mana para ulama kita pun berbeda pendapat. Tapi kita tidak boleh toleran dalam perbedaan yang prinsip. Perbedaan dengan Syiah Rafidhah
di antaranya dalam menyikapi hadis Ghadir Khum bukanlah perbedaan ijtihadiyah yang kita harus toleran. Ini merupakan perbedaan prinsip yang karena konsekuensi dari perbedaan ini, kelompok Syiah Rafidhah menuduh para sahabat telah berkhianat kepada Rasulullah SAW karena tidak menepati wasiat beliau. Jelas ini merupakan tuduhan keji dan merupakan penyimpangan secara prinsip serta sebagai bentuk pelecehan terhadap Islam. Hari raya Idul Ghadir yang dirayakan oleh mereka itu pertama kali dirayakan di muka bumi ini tahun 352 Hijriah oleh Daulah Buwaihi. Ya, 352 Hijriah baru pertama dirayakan. Sebelumnya tidak pernah ada yang merayakan hari raya yang dengan nama Idul Ghadir. Pelajaran lainnya, penting sekali bagi kita memahami Islam dengan metodologi yang benar, dengan manhaj yang benar. Kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti ijma' para sahabat. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kalian, para sahabat, imani, sungguh mereka telah mendapat hidayah. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 137. Allah juga berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yaitu jalan para sahabat, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Sesungguhnya daya rusak karena kesalahan metodologi, karena kesalahan manhaj dalam memahami dan mengamalkan Islam lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki, lebih dahsyat dari bencana tsunami. Karena kerusakan infrastruktur akibat bom, akibat bencana alam bisa cepat diperbaiki kembali, tapi kerusakan akibat kesalahan metodologi dalam memahami dan mengamalkan Islam akan diturunkan kepada anak cucu bergenerasi sehingga mengakar dan tidak mudah diperbaiki. Bisa beratus-ratus tahun untuk merubahnya. Kita sangat menginginkan persatuan, tapi persatuan di atas landasan yang benar. Di antaranya persatuan dengan menghormati dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir kaum muhajirin yang terusir dari kampung halaman mereka dan meninggalkan harta benda mereka demi mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka kaum muhajirin itulah orang-orang as-sadiqun, orang-orang yang benar. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum berdatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan atau hasad dalam hati mereka terhadap kaum
dalam hati mereka, maksudnya hati kaum Ansar terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka kaum Ansar juga memerlukan atau juga dalam keadaan kekurangan. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Hendaknya kita semua terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah dari lubuk hati yang paling dalam agar Allah memberi hidayah kepada kita. Kita berdoa kepada Allah agar membersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Dan juga kita terus berusaha mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu membaca doa iftitah ketika salat malam. Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.